Maaf Kuro, aku lupa. Hari ini aku punya janji untuk bertemu dengan orang. Boleh aku pergi sekarang? Boleh, asal kau kembali sebelum jam 6 sore besok. Baiklah. Hisoka, ada rencana licik ya? Tentu saja. Satu orang anggota Ryudan telah tertangkap. Tak salah lagi. Ya, baiklah. Nah, sekian. Kau lihat kan? Iya. Dalam sekejap seluruh tubuhnya telah terbelit lantai. Anggota baru Inju ya? Apalagi Ubu masih belum bisa bergerak karena racun di tubuhnya. Apa boleh buat? Ayo kita menolongnya. Kalau sekarang kita masih mengetahui arah tujuannya, karena hawa keberadaan benang sudah kuhilangkan dengan Jetsu. Selama jarumnya masih belum ketahuan dan dibuang, atau benangnya terlihat dengan Gyo, maka benangku akan terus mengikuti mereka. Barusan kalian bilang kalau diriku telah tertangkap. Kau bermaksud untuk menangkapku hanya dengan rantai seperti ini. Kau akan menyesal nanti. Kalau tidak, kau akan membunuhku. Apa kau mengerti? Ini adalah satu-satunya kesempatan bagimu. Ayo, jangan membuang-buang waktu lagi. Cepatlah. Sudah kubilang diam. Kekuatan macam apa ini? Kekuatannya sangat besar. Sama sekali tak ada hubungannya dengan tubuhku yang sedang kena racun. Mustahil dia bisa memasukkan kekuatan yang hampir setara dengan kekuatan nenku yang bertipe Kyoka di dalam rantai sekecil ini. Aku tak boleh kalah. Aku harus bertahan. Chenjel adalah kekuatan yang hanya bisa digunakan pada diri kalian. Kekuatan yang terlahir untuk menangkap dan merampas kebebasan Ryudan. Jangan dibunuh. Masih banyak hal yang harus ditanyakan padanya. Seandainya aku menggunakan kekuatan ini pada orang yang bukan Ryudan, maka aku sendirilah yang akan kehilangan nyawaku. Ini adalah syarat dan konsekuensi. Bukti dari kesiapanku. Semakin besar kesiapan dan konsekuensinya, maka nenek akan bekerja semakin kuat. Hei, kau baik-baik saja? Tak ada masalah. Benarkah? Ada penguntit. Apa? Kecepatannya sangat tinggi. Kenapa begini? Padahal kita sudah sengaja menjauh dari kota. Seharusnya saat menangkap, dia tidak ada di antara mereka yang melihat kita. Ada benang, sepertinya terbuat dari nen. Di sekitar betisnya juga ada sesuatu. Ya, ini sial. Ketahuan ya. Tenang saja, sudah hampir terkejar. Gawat, masuk apa kekuatannya? Ada apa? Mereka tidak menyusul? Untuk sesaat tadi, aku sempat melihat ada seseorang yang sedang melompat di atas mobil pengejar kita. Mungkin itu adalah Inju yang masih tersisa. Kita ubah arah kembali ke kota. Apa-apaan ini? Keluarkan! Ternyata kalian memang bukan orang biasa. Reaksi kalian begitu cepat. Dalam sekejap bisa membuka pintu dan keluar dari mobil. Aku salut. Hei, kau mau bikin kacau ya? Posisi Nobunaga dalam mobil tidak begitu bagus ya. Tetapi kemampuannya itu sangat menarik. Jadi dia bisa mengecilkan seluruh benda dengan membungkusnya dalam kain. Dengan cara itu, dia bisa menyimpan seluruh benda pelelangan di kantongnya. Dia bertugas mengangkut semuanya. Itu berarti dia juga bisa mengembalikan semuanya lagi ke ukuran semula. Hah? Apa-apaan mereka? Benarkah mereka yang disebut sebagai Gen Eiroden itu? Tampaknya lemah sekali. Hah? Inju itu jumlahnya 10 orang kan? Berarti semuanya sudah terkumpul. Aneh sekali. Bukankah orang yang menggunakan rantai untuk menangkap Ubu itu sudah melarikan diri dengan menggunakan mobil? Berarti dia bukan Inju ya? Kita akan tahu itu setelah bertanya kepada mereka.
Apa kau mengerti apa yang akan terjadi padamu setelah ini? Kalian kemanakan barang pelelangan yang kalian curi itu? Sekarang jam berapa? Sudah berapa lama aku tertidur? Sepertinya kau tidak memahami posisimu sekarang. Akulah yang sedang menanyaimu. Kau hanya boleh berbicara saat sedang menjawab pertanyaanku saja. Coba saja. Kalau kau bisa menorehkan satu saja luka di tubuhku ini, maka aku akan menjawabmu sesuai dengan keinginanmu. Menurut informasi dari mereka, bahkan Purbasoka pun tidak mempan terhadapmu. Karena itu aku akan mencoba dengan cara sedikit yang lebih lain tentunya. Pedang ini adalah senjata yang hebat, yang bisa menyalurkan nenku. Dengan kata lain, pedang ini merupakan kartu as bagiku. Maaf saja, kau jadi harus diikat seperti ini karena ku dengar saat sedang bertarung melawan Inju kekuatanmu sangatlah dahsyat. Bagian ini, lainnya tidak perlu. Aku akan mulai dari bagian ini. Kekuatan mental yang luar biasa yang menyebabkan tubuhnya sekeras itu bukanlah aura yang berada di sekitar tubuhnya, melainkan kekuatan mentalnya yang sama sekali tidak pernah goyah, biar dalam keadaan seperti apapun. Tubuhku tak mampu lagi. Sepertinya butuh cukup waktu lama untuk pulih kembali. Aku makan malam sekitar jam 8. Kalau dilihat dari keadaan perutku sekarang, sepertinya ini sudah tengah malam. Aku tahu itu senjata hebat, tapi pedangmu itu tumpul sekali. Dari tadi hanya berhenti kedalaman 5 mili. Buang-buang waktu saja. Tapi lumayan juga untuk membuatku terbangun. Meskipun cuma 5 mili, luka tetaplah luka. Aku akan menjawab pertanyaanmu. Sebagai gantinya, bagaimana kalau kita mengadakan pertukaran? Akan kuampuni juangmu. Tapi sekarang lepaskan dulu ikatan yang melilit di tubuhku. Mungkin dengan ini, aku akan bisa mengampuni kalian. Tunggu dulu. Bukankah kalian yang telah mencurinya? Saat itu lemari besi sudah kosong. Orang-orang bernama Inju telah membawanya pergi terlebih dahulu. Sepertinya kalian semua tidak ada yang mengetahui tentang hal itu. Kurasa dia tidak bohong. Jadi semua yang dikatakan itu benar. Pertukaran yang dikatakan tadi pun bukan hanya main-main. Semua orang bisa salah paham. Tapi kami masih belum mencuri benda apapun. Karena itu lepaskanlah aku dan berpura-puralah untuk tidak melihat apa yang terjadi setelah itu. Dengan begitu, aku akan mengampuni nyawa kalian. Bagaimana dengan pengunjungnya? Teman kami termasuk di dalamnya. Begitu ya. Kalau begitu malang sekali mereka. Kenapa kau membunuhnya? Karena memang begitulah rencana. Berapa banyak nyawa yang telah hilang gara-gara kalian yang seenaknya sendiri. Sudah, hentikan Kurapika. Asalkan barang pelelangan selamat, kita sudah tidak ada urusan lagi dengannya. Serahkan saja dia pada komunitas. Lainnya? Lupakan saja. Tugas kita hanyalah untuk menjaga bos dan mendapatkan benda yang diinginkan bos. Pembalasan dendam baru setelah itu. Kalian akan segera kuhubungi. Kalau begitu, pertukaran kita sudah gagal. Sejak awal kita tidak pernah melakukan pertukaran. Itu adalah hal dengan seenaknya sendiri telah diputuskan oleh seorang bodoh yang berotot di sini. Di sini Daltron dari keluarga Nosrat. Kami telah menangkap seorang anggota gerombolan yang merampok pelelangan. Kini kami ingin menyerahkannya. Benarkah? Bagaimana caranya? Padahal Inju pun tak mampu melakukannya. Lengkapnya akan kuceritakan nanti. Pokoknya datanglah kemari. Bahkan Inju pun tidak mampu melakukannya. Iya, bahkan Inju pun dihabisi. Nah, kalian lihat. Dengar Leorio, yang seperti itu namanya adalah Ten. Yang namanya Nen beda ya? Sudah aku kira pasti begini jadinya. Jadi kalian telah menguasai teknik yang seperti ini ya? Itu mudah sekali.
Iya kan, Gon? Pasti Leorio juga bisa menguasainya. Semoga saja begitu. Sudah. Asal bisa ten, Mau kemana sudah kau? cukup. Sudah, aku mau pergi. Iya, mau kemana? Mau jalan-jalan. Joksin City adalah kota yang tidak pernah tidur. Rio, Iya, kalau kau bertemu dengan Kurapika di suatu tempat, ajak ke sini ya. Ku dengar dia sedang sibuk karena pekerjaannya, tapi Gon sangat ingin bertemu dengannya. hai bocah kecil yang manis, masih pakai celana pendek, jangan bicara sombong begitu. Mestinya kau bilang, Rio, tolong ajak Kurapika ke sini. Yang sombong itu kamu kan? Dilarang melakukan kekerasan pada anak kecil. Oh, pria sejati tidak boleh melakukan hal seperti ini. Sudah, anak kecil tidur saja. Dadah. Semoga Leorio bertemu dengan Kurapika ya. Yoksin City jauh lebih besar dibanding Pulau Kujira. Tapi kemungkinan itu selalu ada. Nanti dia juga menghubungimu. Bukankah untuk itu kau membeli HP? Lagi pula kau sudah memberitahukan nomor teleponmu melalui email kan? Nah, karena sekarang Rio sudah tidak ada, bagaimana kalau kita mencoba melihat apakah di saluran televisi ini ada acara yang menarik? Biasanya di hotel murah seperti ini selalu ada saluran TV seperti itu. Sesuai janji, kita bertemu di tempat yang telah ditentukan. Tidak lama lagi orang-orang dari komunitas akan datang. Biar aku yang menjaganya. Kalian beristirahatlah dahulu. Untuk berjaga-jaga, berilah dia gas penenang sebanyak dosis untuk 3 orang. Pimpinan, Apa? aku punya janji untuk bertemu dengan orang. Aku ingin pergi keluar sekitar 2 jam. Baiklah, tapi kau tidak boleh sampai terlambat. Terima kasih. Cepat juga kau. Sepertinya kau sehat-sehat saja. Kau benar-benar terlihat berbeda dengan setengah tahun yang lalu. Sudah bekerja keras ya? Hah? Kilua? Hei, Kilua. Ah, kau bilang apa? Padahal ini lagi seru-serunya. Kau mau lihat, Gon? Tidak usah. Ya sudah. Padahal asik sekali. Kalian belum tidur ya? Rio, kau sudah pulang? Tidak bertemu Kurapika ya? Aku pergi jalan-jalan. Begitu. Nah, tapi Gon, sudah kubilang kan, kau tidak boleh begadang sampai malam. Sejak kapan dia tidur? Kilua curang. Besok pagi kau melakukan pertandingan. Kalau kau tidak tidur, kau akan capek. Iya, selamat tidur. Sudah, tenang saja. Sekarang aku tidak punya niat untuk bertarung denganmu. Aku tak ingin bicara yang tak penting. Segera ceritakan mengenai diri kalian. Jadi begitu ya. Baiklah. Anggota laba-laba terdiri dari 13 orang. Yang menjadi tandanya adalah tato laba-laba yang disertai nomor. Tentu saja kalau anggota berubah secara tiba-tiba, yang berkeinginan untuk menjadi anggota terlebih dahulu harus mengalahkan anggota yang sudah ada untuk menggantikannya. Bila terkadang jumlah anggota berkurang bukan karena sebab itu,
maka pimpinanlah yang akan mencari anggota pengganti. Aku sudah tahu semua itu. Aku bergabung dengan Laba-Laba sejak beberapa tahun yang lalu. Aku masuk untuk menggantikan anggota nomor 4. Tujuanku adalah untuk bertarung dengan pimpinan. Tapi sayang belum berhasil juga, karena penjagaannya sangat ketat. Biasanya paling tidak selalu ada 2 orang mendampingi pimpinan. Lalu begitu pekerjaan sudah selesai, dia langsung menghilang dan sulit ditemukan lagi. Karena itulah, kita berdua punya persamaan tujuan. Tapi bukankah kalau kau cuma sendirian akan sulit untuk mencapai tujuan itu? Apa yang kau inginkan? Bagaimana kalau ku beritahu kemampuan para anggotanya? Yang sudah ku ketahui adalah 7 orang. Kau mau bekerja sama denganku? Bagaimana? Lantai 2 bawah tanah. Tidak dibunuh kan? Tidak. Aku hanya melumpuhkan tubuhnya dengan gas. Pantas juga kalian memakai pakaian itu. Aku tak bisa mempercayai telingaku saat mendengar kau telah tertangkap. Orang bilang kelengahan adalah lawan yang paling besar. Jangan banyak bicara. Kau mau mulutmu kujahit. Kalau yang itu... Shizuko, tolong ya. Deme-chan, sedotlah racun yang telah menyebar di dalam tubuh Ubo ya. Apa ini? Sudah selesai disedot. Sial! Bocah dengan rantai itu. Aku pasti akan membalas setanku sebelum membunuh semua temannya. Tidak akan kubiarkan kau pergi semudah itu. Paling tidak 1 menit. Tidak, 30 detik sudah cukup. Aku harus bisa menghentikannya. Nah, bagaimana? Tergantung padamu. Mau bekerja sama denganku? Yosoka, aku tanya satu hal. Apa kau tahu kemana perginya bola mata merah? Kapan terjadinya peristiwa Kuruta itu? 5 tahun yang lalu. Sayang sekali. Saat itu aku masih belum bergabung dengan mereka. Kalau sudah selesai mengagumi barang buruannya, maka pimpinan akan menjual semuanya. Bola mata merah bukanlah perkecualian. Cuma sebatas itu yang ku ketahui. Tapi ada satu hal yang bisa ku katakan. Sebelum kepalanya dihancurkan, Laba-Laba akan terus bergerak. Silakan. Ini aku. Kurapika, gawat. Ryodan nomor 11 sudah kabur. Apa? Dengan usahanya sendiri? Tidak, sepertinya rekannya sesama anggota Ryodan datang menyamar sebagai anggota komunitas. Mungkin saat pimpinan tadi menelpon komunitas, mereka sudah digantikan oleh Ryodan. Dan kemungkinan besar pimpinan telah... Mereka sudah kabur ya? Ini gara-gara Ubo berteriak sangat keras. Pasti dia sangat kesal karena gagal menghabisi mereka semua. Ayo kita kembali, tujuan sudah terlaksana. Inju sudah kita habisi, hartanya pun sudah kita dapatkan. Tidak. Sampaikan pada pimpinan kalau aku tak akan kembali sebelum berhasil membuat perhitungan dengan bocah rantai itu. Kami sedang menuju rencana B. Cepatlah kembali. Baik. Sepertinya kau sedang sibuk. Akan kukatakan secara singkat. Meskipun tadi aku bilang bekerja sama, tapi itu bukanlah untuk selamanya. Pada dasarnya kita hanya saling menguntungkan dengan cara bertukar informasi saja. Kalau kondisinya sudah tidak sesuai lagi dengan kehendak salah satu pihak, maka kita bebas untuk menghentikan kerjasama. Mudah kan? Bagaimana jawabanmu? Besok, di tempat yang sama. Apa kau dengar
gejolak